Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk mau untuk saya undang di forum pada pagi hari ini, forum diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Waduh, kok salah nih? Kurang sekolah. Oke, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Menurut saya, guru-guru yang mungkin menurut saya secara pribadi ilmunya itu dan pengalamannya sudah sangat cukup luas di dunia pendidikan, karena mungkin Bapak Ibu guru di sini minimal paling tidak di sekolah mengajarnya paling tidak lebih dari 8 tahun mungkin di sini, sehingga saya menganggap Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita akan belajar bersama dengan Bapak Ibu. Bukan saya ingin menggurui atau sekedar ingin memberikan materi secara langsung, akan tetapi saya di sini mengajak bersama Bapak Ibu guru untuk saling sharing ilmu, sharing pengalaman, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi terhadap pengalaman yang kita pernah kita hadapi di kelas, entah itu ada permasalahan tentang pembelajaran anak-anak ataupun permasalahan hal-hal yang lain yang di luar dari pembelajaran anak-anak. Sehingga saya berharap kita saling mendukung di sini, karena saya di sini adalah peserta calon guru penggerak. Jadi saya ingin mewujudkan ilmu saya yang saya dapatkan di kegiatan guru penggerak. Oke, mungkin saya buka terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu, sehingga pada pagi hari ini saya masih bisa diberikan kesehatan, termasuk Bapak Ibu guru juga, sehingga saya bisa sharing, dan Bapak Ibu guru juga nantinya saya berharap sedikit demi sedikit juga sharing ilmunya, sharing pengalamannya, sehingga nanti akan ada masukan atau refleksi terhadap saya secara pribadi untuk lebih mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari calon guru penggerak, kegiatan calon guru penggerak. Oke, terlebih dahulu biar Monggo. Selamat datang Pak Devi dan Bu Nurul. Santai aja ya. Ini sharing kok, sharing. Oke. Oke Bapak Ibu guru hebat di sini. Sebelum kita atau saya memberikan materi di sini saya akan memberikan ice breaking, bahwasanya terkadang pertanyaan yang mudah itu tidak selalu benar, ataupun pertanyaan yang mudah selalu dijawabnya salah. Kita coba ya. Di depan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi mayoritas orang itu jawabannya kadang-kadang salah. Oke. Binatang apa yang jago berenang? Menurut Bapak Ibu itu apa? Ikan. Mungkin ada jawabannya lain? Bebek. Oke. Buaya, boleh, buaya. Mungkin ada lagi jawabannya? Banyak itu bebek apa ya? Oke, kita cek jawabannya ya. Jawabannya adalah ternyata
salah. Yang benar adalah bebek. Ikan kan menyelam, tapi kalau bebek ngelangi ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawanya itu kan ngelangi atau berenang. Jadi jawaban yang benar itu adalah bebek karena ikan itu menyelam, tapi bebek yang berenang. Oke, lanjut. Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya berarti menghadap ke belakang. ke bawah. Mungkin ada jawaban lagi. Jawaban lagi. Belakang. Belakang, bawah, Tenggara. tenggara. Ini jawaban filosofis. Mungkin ada lagi. Tenggara, bawah, belakang. Mungkin ada lagi. Kita cek jawabannya ya. Jawabannya tenggara di laut barat daya. Akan tetapi jawabannya sebenarnya adalah bawah. Kan nggak mungkin arahnya ke tenggara dan sebagainya. Pasti ke bawah. Tapi kalau digerak-gerakkan ekor. Ini mengamati. Oke, mungkin ini. Mengamati. Oke, ternyata pertanyaan mudah terkadang tidak mudah pula untuk menjawabnya karena kita bisa memandang jawaban itu dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu aja untuk melatih fokus kita terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Oke. Jujur saya deg-deg Ibu, Bapak Ibu kalau misalkan ngomong di depan Bapak Ibu guru hebat itu saya merasa pengalaman dari ilmu saya itu masih kurang kalau menurut saya, sehingga saya nanti wajib dan harus untuk sharing ilmu nantinya. Jadi apa namanya ya, saling berkeluh kesah terhadap situasi dan kegiatan yang ada di kelas kita masing-masing. Oke. Pak Ferry kan tanggung dekat kalau dia ada sama kita, kita masuk ke belakang ya. Oke, yang latar belakang yang mendasari saya untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari ini, tujuan asli nyatanya adalah menciptakan peserta didik yang merdeka dalam hal pembelajaran. Mereka berhak atau bebas dalam mencari ilmu selain mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Mereka juga bisa secara bebas untuk mendapatkan ilmu dari media-media yang lain. Contohnya media yang lagi tren saat ini yaitu yang berbasis internet. Jadi di internet itu kan banyak, entah itu media sosial ataupun media-media yang lain sebagai platform anak-anak untuk belajar bagi mereka, serta menjadikan mereka disiplin diri yang kuat. Anak-anak itu kan cenderung mereka kedisiplinannya kan terkadang berada di ambang bawah. Nah, tujuan saya salah satunya juga adalah mereka kedisiplinannya bisa apa ya, lebih baik daripada sebelumnya. Itu tujuan aksi nyata saya yang pertama. Yang berikutnya adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal itu kan ada banyak, ada tanggung jawab, ada percaya diri, mandiri, terus apa lagi? Kalau nggak salah itu ada 11 kebijakan universal. Jadi yang saya hafal mandiri, tanggung jawab, terus rasa ingin tahu, rasa kasih sayang, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Mungkin itu beberapa salah satu contohnya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Selain saya mempunyai tujuan terhadap aksi nyata saya nantinya yang dua hal tadi, saya juga mempunyai tolak ukur keberhasilan saya terhadap anak-anak didik saya, terutama di dalam kelas saya. Yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Beberapa hari yang lalu saya sempat untuk membuat kesepakatan terhadap anak didik saya di kelas sebelum SPT 2. Kebetulan saya wali kelasnya. Saya membentuk sebuah keyakinan kelas yang dengan awal mereka memberikan masukan
keyakinan kelas yang seperti apa dan bagaimana yang mungkin nantinya mereka taati, sehingga kita lebih bisa mengontrol anak-anak terhadap peraturan-peraturan yang kita buat melalui keyakinan kelas. Yang berikutnya yaitu siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi mereka, saya harapkan, menjalankan dan menerapkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Itu tolak ukur saya. Kalau misalkan tolak ukur saya tidak sesuai dengan dua kriteria yang saya buat ini, maka saya anggap tolak ukur saya ini terlalu tinggi ataupun belum bisa dijadikan patokan saya, sehingga saya anggap tolak ukur saya itu gagal. Jadi belum bisa berhasil kalau misalkan saya masih belum bisa menerapkan dua kriteria ini di kelas saya. Jadi itu tolak ukur saya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan cara untuk menumbuhkan dan membentuk suatu karakter murid. Guru sesuai visi dan misi sekolah. Visi sekolah itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Visi sekolah pasti belum ada yang tahu, atau tidak ada yang tahu dan sebagainya. Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi lupa. Mungkin Pak Harun kan lama di sini. Mungkin lebih paham visinya sekolah itu kira-kira apa ya? Betul. Saking lamanya. Oke, enggak apa. Mungkin saya sedikit sedikit memberikan clue bahasanya sekolah kita mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berwirausaha sekaligus berkarakter budi pekerti. Mungkin salah satu clue-nya di situ. Akan tetapi kita masih belum bisa menerapkan budaya positif itu secara maksimal itu menurut saya, sehingga memang penting sekali buat saya maupun Bapak Ibu guru yang ada di sini yang berada di instansi tercinta ini untuk selalu mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Nah, di dalam konsep budaya positif itu ada beberapa, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan, ada teori motivasi, ada restitusi, dunia berkualitas, dan ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini menurut saya sebagai penyokong atau penyangga budaya positif yang ada di sekolah? Karena secara keseluruhan budaya positif yang menurut saya baik itu berada di 1, 2, 3, 4, 5 kriteria yang ada di sini. Mungkin nanti kita akan sedikit sedikit sharing lah nanti sebelum menginjak ke materi yang mungkin ingin saya sampaikan. Oke, mungkin gini Bapak Ibu, dari Bapak Ibu semuanya di sini bisa saya kasih salah satu contoh budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu, entah itu di anak didiknya. Mungkin kebanyakan di sini kan wali kelas, jadi mungkin di kelasnya itu membuat budaya positif seperti apa, ketika pembelajaran itu seperti apa. Mungkin saya diberikan salah satu kasus atau salah satu kegiatan apa yang Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, saya ketika jam pelajaran pertama itu saya datang lebih awal Bapak Ibu. Misalkan 6.45 kan sudah masuk, saya biasanya jam 6.30 itu sudah ada di kelas biasanya, sehingga anak-anak itu ketika jam pertama mereka mempunyai kewajiban bahwasanya kalau terlambat itu harus mentraktir temannya dalam satu kelas. Itu saya terapkan di kelas. Itu juga berlaku untuk saya. Kalau misalkan saya yang terlambat masuk kelas, itu berarti saya yang mentraktir teman anak-anak di kelas saya pada jam pelajaran saya. Sehingga itu salah satu budaya positif yang saya terapkan. Mungkin Bapak Ibu ada salah satu contoh budaya positif yang diterapkan di kelasnya atau ketika pembelajaran. Ada nama buat Bapak Ibu? Saya boleh dikasih ini, boleh sharing lah. Mungkin bisa
saya terapkan di kelas saya? Monggo Pak Devi. Mungkin Pak Devi. Mungkin Pak Devi bisa apa ya? Bisa sharing nggak? Budaya positif apa? Salah satunya ketika Pak Devi memberi ada pembelajaran di kelasnya. Kenapa Pak Devi? Salah satu contoh saja. Mungkin hampir sama yang diterapkan, cuma Iya. Porsinya berbeda. Ya, yang pertama adalah kedatangan. Jadi guru kan memang panutan. Jadi anak-anak sebelum mereka berikan apa ya, kayak perintah dan lain sebagainya, jadi kita sendiri yang harus melaksanakannya terlebih dahulu. Itu adalah yang selalu diterapkan pada saat saya masuk dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kepercayaan. Jadi kalau sudah diberikan kepercayaan, jadi kalau saya sudah bilang A, jadi saya harus memberikan kepercayaan kepada mereka. Itu adalah budaya positif, walaupun kadang mereka juga melanggar, tetapi pelanggaran itu pun harus ada sanksi dan sebagainya. Pada saat tadi contoh dari Pak Ferry tadi, kalau melanggar harus menerapkan satu kawasan dan sebagainya. Saya juga, jadi kalau melanggar pun harus ada hukuman yang harus mereka terima. Jadi budaya disiplin, budaya untuk menjaga hal yang baik itu memang harus diterapkan. Oke. Berarti intinya salah satu yang bisa kita terapkan adalah kita juga bisa menjadi tauladan bagi anak-anak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Devi atas tanggapannya. Kita langsung masuk ke disiplin positif. Oke, kita sedikit mengulik disiplin positif itu yang seperti apa sih? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang kita itu ketika ingin mendisiplinkan anak itu memang harus sedikit memaksa. Karena kalau anak itu tidak dipaksa, terkadang anak itu tidak akan menjalankan apa yang kita terapkan. Terkadang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya pasti sedikit banyak mengalami apa yang saya alami juga mungkin di kelas. Jadi itu salah satu disiplin cenderung dengan ketidaknyamanan. Yang berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka disiplin bukan harus dari luar lingkungannya, akan tapi mereka juga harus menyadari dari lubuk dirinya paling dalam bahwasanya saya harus disiplin sehingga nantinya saya bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat ataupun bisa menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin seperti itu. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Terkadang ketika kita menerapkan suatu tindakan disiplin, terkadang kita secara tidak langsung kita tuh mengancam pada anak. Betul kalau salah Boy? Terkadang kita awas loh ya, nggak sampai ke mengerjakan tugas. Kan itu kan salah satu bentuk ancaman. Terkadang kita secara tidak langsung itu juga mengancam anak-anak didik kita sendiri, sehingga kalau menurut saya itu adalah disiplin yang kurang pas menurut saya. Jadi akan tapi kita di sini belajar bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan baik itu seperti apa sih. Mungkin sedikit demi sedikit kita coba saling berdiskusi selain dari materi yang mungkin saya sharing ke Bapak Ibu. Oke. Katanya Dian Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu juga sama seperti itu. Kalau salah satu contohnya mungkin Bapak Ibu terkadang
mempunyai pemikiran saya harus membayar pajak tepat waktu agar saya tidak terkena denda. Itu termasuk eksternal atau internal, Bapak? Eksternal, karena itu merupakan sebuah peraturan kan dari pemerintah, sehingga kita menghindari hukuman yang nantinya kita dapatkan, yaitu membayar denda. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Nah, ini biasanya termotivasi di eksternal. Biasanya kalau orang yang ingin mendapatkan pujian ataupun ingin mendapatkan sesuatu yang lain, itu biasanya berperilaku baik di depan tapi kurang baik di belakang. Itu salah satunya seperti itu. Itu mungkin perilaku manusia. Kalau menurut saya itu masih manusiawi, jadi itu wajar-wajar saja menurut saya. Yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasinya dari internal. Kita ingin dihargai, tapi kita tidak menghargai orang lain. Itu berarti kan kita orang yang egois. Baiknya adalah kita ingin dihargai, tetapi kita juga harus menghargai orang lain. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Itu katanya Jian Gosen terkait 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjut ya. Nah, saya akan belajar dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini terkait tentang hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah membuat anak sakit secara fisik maupun psikis. Salah satu contohnya adalah ketika kita memberikan suatu ancaman dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka akan membenci kedisiplinan atau peraturan yang kita terapkan. Itu hukuman namanya, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Stimulus tanggapan anak menghargai dan anak menghargai kedisiplinan, itu konsekuensi. Jadi hukuman itu letak dengan konsekuensi, bedanya hanya terletak pada bagaimana cara kita menerapkan suatu kedisiplinan terhadap anak. Jadi hanya itu saja perbedaannya. Kalau hukuman itu cenderung membuat anak sedikit terganggu fisik maupun psikisnya. Mungkin biasanya yang TKR agak lebih keras daripada ketika menghadapi anak akuntansi. Mungkin seperti itu, Bapak ya. Terus mungkin hukuman apa sih yang pernah Bapak Ibu terapkan terhadap anak didik Bapak Ibu? Pak Harun, apa pernah menghukum anak-anak Pak Harun? Mungkin hukuman fisik. Yang lain bisa. Secara tidak langsung kita memberikan anak sakit secara fisik nih, Pak Harun. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kita sharing di sini gitu, Bapak Ibu. Saya tidak menggurui di sini. Kita hanya sekedar sharing, berbagi ilmu dan pengalaman kita ketika kita pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Mungkin mungkin Pak. Untuk sharing, kalau kita kembali ke tema budaya positif, itu memang kaitannya ya sebelah kanan tadi yang restitusi. Kalau saya tidak langsung ke hukuman atau ini, tapi ya ada tahapnya lah. Kita sangat diberitahu dulu restitusinya itu perbaikan alasannya apa. Karena untuk menjadi budaya positif itu atau untuk menciptakan budaya positif itu ya kita minimal percaya dulu seperti itu. Berarti kita memberikan kepercayaan terhadap anak didik kita di depan. Siap. Memang hukuman itu apa ya? Terkadang sudah mendarah daging pada diri kita ya, karena kita dulu pernah dihukum oleh guru kita yang terdahulu, sehingga kita secara tidak langsung itu juga menerapkan juga ke anak didik kita, sehingga menurut saya itu adalah dosa jariah kalau menurut saya, karena turun temurun kan. Hukumannya dulu ketika guru saya melakukan seperti ini, guru saya melakukan hal yang seperti ini pada saya, sehingga otak kita secara tidak sadar itu juga menerapkan pada anak didik kita. Mungkin sami kayak seperti saya Bapak Ibu, sehingga mungkin kita sedikit
memotong dosa jariah dari atas guru-guru atas kita, sehingga kita stop sampai di sini bahwasanya hukuman seperti ini itu kurang baik menurut mereka, sehingga kita bisa merubah paradigma kita untuk menghukum anak seperti apa dan bagaimana itu menggunakan konsekuensi atau menggunakan restitusi. Nah, konsep disiplin identitas gagal menurut saya, hukuman dan penghargaan itu adalah suatu konsep disiplin identitas yang gagal. Karena apa? Kalau hukuman itu terdapat sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan menjadikan trauma. Jadi hukuman itu terkadang memang kurang baik Bapak Ibu, sehingga sedikit demi sedikit secara pribadi saya itu ingin merubah dari situ, sehingga apa namanya ya, anak-anak itu juga tidak mengalami sesuatu yang menyakitkan, ketidaknyamanan, pemaksaan, ataupun hal-hal yang lain yang bersifat negatif. Kalau penghargaan termasuk identitas gagal juga menurut saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena penghargaan itu bisa merusak hubungan atau menimbulkan penyakit hati, iri, jengki, dan yang lainnya. Terus mematikan kreativitas. Terkadang penghargaan itu kalau kita menjunjung anak terlalu tinggi, terkadang mereka akan terbuai nantinya. Kalau kita memberikan penghargaan terlalu wah terhadap mereka, menghukum dengan sistem ranking. Ini sekedar sharing saja Bapak Ibu. Selama saya menjadi wali kelas, saya tidak pernah memberitahu anak-anak itu rankingnya satu siapa sampai bawah, itu saya belum pernah, dan tidak pernah saya melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa? Mindset saya, anak-anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mereka itu bisa menyadari dengan sendirinya. Bukan saya harus membuat ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa, sampai seterusnya. Itu saya tidak pernah melakukan hal seperti itu selama saya menjadi wali kelas, sehingga ranking ini hanya sebatas cukup saya yang tahu, sehingga saya bisa mengkombinasikan anak-anak ini dalam pembelajaran di kelas. Itu misalkan dalam satu kelompok itu tidak semuanya saya kasih yang rajin-rajin semua, yang pinter-pinter semua, yang malas-malas semua. Itu saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau menurut saya itu, kalau tidak salah, mau dikoreksi, itu namanya diagnosa diagnostik ya Bapak Ibu, kalau nggak salah. Jadi kita tahu dulu penilaian anak-anak itu seperti apa, sehingga kita bisa melaksanakan penilaian ataupun penerapan belajar anak-anak itu seperti apa. Itu salah satu contoh kegiatan kelas yang saya terapkan di sekolah. Merampas hak menghargai dirinya. Salah satu contohnya merampas hak menghargai dirinya yaitu ketika mereka secara tidak langsung kita bully. Kita bully itu maksudnya mereka tidak bisa, akan tetapi kita paksa di depan, itu loh Bapak Ibu, presentasi satu persatu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan presentasi satu persatu terhadap siswanya. Itu kalau menurut saya itu merampas hak menghargai dirinya. Kan terkadang anak-anak itu kan ada yang tidak bisa berbicara di depan publik, ada yang memang bisa berbicara di depan publik, sehingga anak yang tidak pede atau tidak menguasai materi itu biasanya akan minder nantinya. Itu salah satu kriteria yang merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kalau ini konsep disiplin identitas gagal, ini konsep konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensi penguatannya secara jangka pendek, stimulus dan respon bisa kita giring anak itu. Murid menghormati aturan, perlu monitoring yang berkelanjutan. Itu konsekuensi. Nah, ini kita masuk ke restitusi. Kalau kita menerapkan restitusi, anak-anak itu bisa menjadi murid yang bertanggung jawab atas perilakunya, apa yang dia buat. Terus fokus pemecahan masalah jangka panjang. Anak-anak bisa berpikir secara aktif lagi ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini adalah kriteria yang menurut saya konsep disiplin yang sukses kita terapkan di kelas. Oke.
Oke, sebelum kita melanjutkan ke restitusi itu apa, kita assuming dulu Bapak Ibu. Assuming dulu. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau misalkan saya bilang siang, jadi tutupnya 1 kali. Kalau misalkan kalau pagi 1 kali. Kalau saya bilang siang 2 kali. Kalau misalkan malam berarti setengah. Pernah tahu tepuk tangan setengah? Tidak jadi. Berarti setengah ini Bapak Ibu, malam kan malam, jadi setengah. Kalau siang, kalau siang, kalau pagi 1, kalau siang 2 kali, kalau malam setengah. Oke, mungkin bisa kita coba ya. Udah gini. Gimana Pak? Yang masih mantap. Kapan ya ini? Kan malam Pak, malam itu kan dengan keheningan. Yang gue ini mau Oke Bapak Ibu, kita coba ya. Enggak, protes mas, kalau malam lebih keras benar. Itu saya susah. Oh, maksudnya ketongan. Maksudnya keras kan? Nggak mungkin lembek. Oke, mungkin kita coba ya Bapak Ibu. Siang, malam. Berarti kurang bagus beda. Oke, coba lagi. Siang, pagi, siang. Siang, pagi, siang, malam. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Siang, malam. Pagi, siang. Masih ada yang kurang fokus. Siangnya kan 2 kali, berarti kan totalnya 4 kali. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke Apa ini? Enggak, kalau gini biasanya tanggal 1 Bapak Ibu. Tapi tanggal 1 itu terbagi menjadi 2. Tanggal tua, tanggal muda. Nah, tanggal muda itu Pagi. enggak. Masuknya ke rekening itu jam berapa? Misalkan jam 11. Itu tanggal muda. Tapi kalau sudah melewat dari tanggal jam 11 itu sudah tanggal tua. Meskipun itu sudah terlewat 1 jam. Itu kalau menurut saya itu sudah tanggal tua, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini kalau menurut saya secara pribadi adalah konsepnya itu mereka menganggap kita orang tuanya, mereka menganggap kita sebagai temannya, mereka menganggap kita sebagai gurunya atau yang lainnya, sehingga mereka lebih cenderung ini Bapak Ibu, cenderung lebih aktif, cenderung lebih open ketika kita saling berdiskusi terhadap mereka, sehingga mereka itu ketika menghadapi suatu permasalahan, mereka dengan sendirinya juga mengatasi permasalahannya sendiri. Itu pengertian dari sebuah restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi kemarin tadi malam sih yang berhasil saya tarik kesimpulan ini sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi saya pilih beberapa yang kebanyakan ini adalah salah banyak, bukan salah satu ya, salah banyak yang saya terapkan di pembelajaran saya atau ketika saya menghadapi anak didik saya. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika mereka menghadapi situasi yang rumit, entah itu masalah dari dirinya ataupun dari eksternal dari dirinya, saya minta mereka itu untuk belajar dari kesalahannya, sehingga saya harapkan mereka tidak mengulangi kesalahannya di waktu atau di lain waktu yang berbeda. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi saya itu terkadang ketika
menghadapi anak yang bermasalah, itu saya tarik benang merahnya permasalahannya itu apa, sehingga mereka akan menjabarkan permasalahannya seperti apa, sehingga saya itu bisa menuntun mereka, kamu harus seperti ini loh, kamu harus solusinya seperti ini, sehingga saya lebih mudah untuk menuntun anak itu untuk mencari masalahnya sendiri. Itu saya mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Mungkin Bapak Ibu pasti kebanyakan ketika anak-anak itu menghadapi suatu permasalahan yang Bapak Ibu tanyakan kan pastinya, kamu kenapa kok bisa seperti ini? Paling kan mungkin seperti itu nih Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mungkin sedikit demi sedikit tahu, sehingga Bapak Ibu akan lebih lanjut lagi ketika menghadapi ketika memberikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kalau saya pada solusi ini baru-baru ini yang saya terapkan Bapak Ibu. Saya biasanya itu sama seperti Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan hukuman, bukan fokus pada solusi, sehingga saya pengen anak itu kapok, saya pengen anak itu tidak mengulangi hal yang sama dan sebagainya, kan, tapi kita melupakan solusinya Bapak Ibu. Jadi saya itu sedikit demi sedikit ingin berubah menjadi guru yang bisa mereka ketika mereka mempunyai masalah, saya itu sebagai temannya, sebagai gurunya, maupun bisa menjadi orang tuanya. Jadi mereka itu kan mungkin anak-anak kita tidak semuanya itu kan bersama orang tuanya. Banyak yang orang tuanya itu ada di luar kota ataupun di luar negeri, sehingga menurut saya mereka itu butuh kasih sayang. Jadi ketika kita menghadapi anak yang seperti itu, ya memang terkadang kita sedikit emosi, akan tetapi kalau kita flashback bahwasanya guru itu seorang yang mendidik, itu kita biasanya, oh iya ya, saya harus seperti ini biar anak ini ketika belajar lebih semangat lagi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, kalau misalkan anak mempunyai masalah. Sama dengan saya, terkadang saya lebih fokus terhadap hukuman, bukan sebuah solusi. Oke. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Oke, menurut Dr. William Glasser, dunia berkualitas semacam album foto, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Itu menurut Dr. William Glasser secara teori. Tapi secara realita itu tidak seindah yang teori sampaikan Bapak Ibu. Tapi teori itu kan sifatnya hanya sebagai pandangan saja, bukan yang harus kita terapkan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum, ciri nada suara tinggi, mata melotot. Itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Cirinya nada suara memelas dan sedih. Terus yang berikutnya posisi teman, cirinya nada suara ramah, akrab. Posisi teman tahu cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal. Yang terakhir posisi manajer, cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh mendekat pada murid. Mungkin Bu Nurul salah satu yang mana? Mungkin salah satunya dari sejak ini. Berarti ada nomor 6 berarti. Oh, enggak ada. Nomor 6 itu khusus Pak. Kolaborasi. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Biasanya bahasa tubuh. mungkin
Bapak Ibu guru BK biasanya. Iya. Yang mana? Yang ini mungkin. Mungkin bisa sedikit cerita Pak Mujib, biasanya ketika kita menghadapi suatu permasalahan, hal pertama yang ingin kita gali itu apa sih Pak Mujib, sehingga kita di sini sama-sama belajar bahasanya ketika menghadapi murid yang bermasalah, yang harus kita gali itu dari sisi apa dulu? Mungkin Pak Mujib sedikit memberikan tanggapan. Terima kasih. Sebetulnya ya sama Pak. Kita sebagai pendidik kan pasti kita itu dibekali dengan ilmu tentang anak didik seperti itu ya. Jadi kalau yang pertama mungkin kita gali itu permasalahan. Setiap siswa kan beda-beda namanya, permasalahannya pun beda-beda. Dan anak bisa menceritakan permasalahannya itu saja, itu sudah bagus. Karena anak atau siswa itu biasanya repot atau kesulitan untuk menceritakan permasalahannya secara utuh. Ada malu, ada tidak percaya ke kita, ke guru. Ada yang takut seperti itu. Jadi pertama yang harus kita gali adalah permasalahan sebenarnya. Dan anak yang misalnya anak tidak disiplin, contohnya yang terlambat atau yang bolos, itu sebetulnya tidak harus kita justifikasi anak ini tidak disiplin atau nakal, kan seperti itu. Ya harus, kenapa kok dia nggak masuk, kenapa dia bolos, kan ya. Ada salah satu contoh, anak ini sering terlambat. Jadi sering terlambat di salah satu sekolah SMK di Banyuwangi. Kebetulan saya pernah waktu itu ya PKL, PKL dulu. Ya. Jadi anak ini sering terlambat, terus dihukum terus Pak. Dihukum terus ya. Setelah itu oleh guru BK, ini cerita dari guru BK ini. Jadi oleh guru BK ini di home visit, kemudian juga dipantau. Nah, ternyata anak ini sering terlambat karena apa? Karena membantu orang tuanya jualan di pasar. Dia hanya berdua dengan ibunya. Jadi ya situlah membantu orang tuanya berangkat subuh kan, orang di pasar itu subuh. Nah, akhirnya ya berangkat dari situ kita kadang menilai lebih awal anak itu dengan istilahnya tidak menilai dengan yang sebenarnya seperti itu. Jadi kita harusnya digali dulu permasalahannya supaya kita jangan menjustifikasi secara anak ini dibilang nakal apa seperti itu. Jadi itu. Nah, jadi digali dulu permasalahannya. Ojo agar terlambat atau bolos langsung kita beri hukuman, akan tetapi kita lihat dulu itu. Karena setiap anak itu unik, betul masalahnya dan masalah kompleks berbeda-beda. Kadang dilihat disiplin tapi dalam hatinya mungkin berdendam seperti itu. Nah, dikasih tahu janji tapi kadang muter kembali kan mungkin itu Pak Ferry. Terima kasih Pak. Kenapa harus Pak bahasanya? Memang kita itu selalu dihadapkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dari anak-anak. Ada yang permasalahannya dari keluarga seperti broken, sehingga anak itu mungkin mereka itu bingung mengekspresikan apa yang ingin dia lakukan itu ke arahnya kemana. Kita terkadang terlalu egois untuk menjustifikasi anak, sehingga anak itu terkadang juga
mereka putus asa. Putus asanya itu seperti apa? Bapak belum wis, meskipun aku gak munggah ataupun tidak nilainya tidak secara KKM dan sebagainya, mungkin itu permasalahan dari saya sama mungkin Pak Mujib, sehingga terkadang memang kita itu harus mencari dan memecahkan masalah anak kita sendiri, padahal kita itu kan hanya sebagai sebatas guru di sekolah. Akan tetapi ketika sudah di luar sekolah, kita itu sudah apa ya? Kita itu sudah bukan sebagai guru buat mereka, akan tetapi hanya sebatas antara orang lain. Itu menurut saya. Mungkin biasanya yang banyak kasus ini, kalau tidak salah itu biasanya kan mungkin TKF Pak Arif. Mungkin Pak Arif pernah memiliki permasalahan yang sama seperti saya di SPT, dengan anak itu permasalahannya broken home. Mungkin ada permasalahan yang lain mungkin Pak Arif. Kalau dari TKR mungkin saya bisa diberikan contoh dengan teman-teman saling sharing. Kalau pengalaman saya untuk menangani anak didik saya kemarin Pak, ya seperti yang kami Bika, kebetulan saya menangani seperti itu. Pertama kali konsultasinya ke Bika dulu biasanya. Ada kasus biasanya konsultasi itu, karena setelah saya gali, dia kadang-kadang memang permasalahan itu dari dirinya anak sendiri Pak. Makanya walaupun visit, tapi kebetulan kemarin nggak nyampe anak itu ngakurnya nggak keluar, artinya dia nggak masuk itu di rumah. Jadi motornya saya mudah, konsultasinya ke orang tua. Tadi situ saya menemukan masalah lagi gitu. Ternyata anak ini ya kurang menghargai orang tuanya. Akhirnya saya melacak lagi, ternyata di antaranya keluarga itu masih ada yang dihargai. Jadi memegang orang yang dihargai itu gitu, biar komunikasi keluarganya. Itu permasalahan yang ada seperti itu. Tapi rata-rata ya anak-anak itu masih bagus lah Pak. Karena masih pada saat dia belok ke kiri itu ditutulkan, rata-rata yang masih menghargai orang tuanya. Jadi misalnya kembali lagi. Sebetulnya apa ya? Ada orang tua itu tadi itu bahasanya kaku, jadi kategori posisi penghukum. Jadi di otaknya itu nempel itu. Pada saat masuk ke sekolah sama, anak-anak berontak juga Pak. Akhirnya pada saat orang tua dipanggil itu ada kolaborasi, ada sharing. Ternyata orang tua wali murid ini melihat cara guru menangani. Itu secara sendiri waktu dibawa pulang, nah anaknya lebih lemes. Anaknya itu terasa ada aura baru gitu. Manut ini. Orang tua cerita seperti itu. Karena dulunya pakai yang nomor 1 itu posisi penghukum, soal sini bentak. Akhirnya dipanggil masalahnya apa, ternyata itu pengaruh juga itu. Itu yang saya temukan kemarin. Nah, awal tadi konsultasi sama Bika, biasanya kalau masih normal biasanya anak kembali. Kalau akhir-akhir mau lulus baru anak sadar biasanya Pak. Ya saya ketawa gitu. Kalau itu langsung mau, mungkin saya ketawa ya. Mungkin itu malah Pak. Mungkin memang saya itu dua angkatan itu, kalau di sekolah kita itu kan kita wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 3, sehingga memang kebanyakan saya melihat mereka itu terkadang itu ketika sudah di kelas 3 mereka baru insafnya. Akan tetapi juga ada ketika kelas 3 malah jadi-jadinya itu kasusnya, sehingga kita itu memang diharapkan mempunyai posisi kontrol itu sebagai manajer memang, yaitu bernada suara tulus dan bahasa tubuh yang mendekat pada muridnya. Mungkin bisa dijadikan acuan bahwasanya posisi manajer itu adalah satu posisi bahwasanya bagaimana kita bisa merangkul anak itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ada sedikit video Pak, ini mungkin sekitar 1 video. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Biasanya tanggal 2. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nanti malam ke rumah ya. Masuk di jalan Bahaya. Naren! Iya, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Saya mendekat Naren. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan tidak Saya mau menjawab baik-baik. Kalau Naren ada orang Ini kan ada Bu. Ada saya. KMA. ada lagi selain KM. Selain KMA ada ibu saya. Baik, jadi yang menentukan Naren adalah KMA dan ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bu, pasang Iya. Si terakhir sisanya jawabnya juga bagus. Mungkin dari Bapak Ibu yang posisinya paling mana yang bisa sering dilakukan? Apa kalau TKN mungkin saya percaya terkadang posisi bukan teman. Karena kan TKR itu kan cowok semua. Jadinya Bapak Ibu guru yang ada di sana itu menganggap mereka sebagai teman dalam langkah awal untuk pendekatan, biasanya kan gitu Pak Arun, kalau tidak salah, sehingga bahasanya pendekatannya itu bisa lebih jadi intensif lagi. Dan mungkin tambah itu posisi. posisi apa Pak? Nah, karena kalau yang sering terlambat itu kita bisa jadi posisi algojo Pak. Kalau hanya satu kali terlambat, sebagai manajer. Kalau sudah dua kali ini kita sudah kesetan mungkin. Terlalu sering kayaknya kita jadi untuk eksekutor kan. Harapannya adalah di sini Bapak Ibu itu memposisikan diri sebagai posisi manajer dengan memberikan tindakan yang secara halus. Tapi ketika materi tidak sesuai di lapangan itu biasanya kita menganggapnya materi sebagai posisi manajer itu hanyalah sebuah teori itu. Akan tetapi ketika di lapangan itu terkadang keadaan itu bisa berubah, bisa halus, tapi tidak ada kemungkinan itu terkadang bisa sebagai posisi penghukum dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya itu dalam film ini tuh saya simpulkan seperti itu. Ketika kita berada di lapangan, terkadang kita itu bisa menjadi posisi penghukum. Oke, di segitiga restitusi kan ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini semua itu saling berhubungan. Jadi ini cara yang mungkin mencoba saya terapkan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu seperti apa. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini sedikit demi sedikit coba saya terapkan. Saya belajar Bapak Ibu. Mungkin nantinya bisa saya terapkan beneran sehingga bisa menjadikan saya, dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga menjadikan pendidik yang bisa diharapkan oleh anak-anak didik kita. Oke, ini satu video lagi Bapak Ibu, video terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling. Oh, seperti ini Diane Gosling. Kontrol Gosling will be released. Belum ngerti. Segitiga restitusi ada yang dijalankan. Pada saat dulu Aja sesok. Kok dapat tumbuh dan berkembang Wis tobat, ya? menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, cara. Ya, Pak. Sudah lama nggak ada bicara? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan suara tidak berpikir akan Menurut saya itu kuenya makan. Dari tadi nunggu ditawari sih. Masuk, saya tidak karena itu dimakan. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu mengajukan keyakinan. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Angkat langsung gas. Ya waktu itu udah jadi yang sertifikat keyakinan dari Jumatan. Itu kan jenengan ya? Terus yang dituju. Pertanyaan ini dapat Kan kayaknya hari Jumat teman Jadi benar. satu. Itulah. 2. Menjadi yang tiga. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan media restitusi, kamu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah sedikit salah satu kasus kita saksikan bagaimana cara kita untuk memvalidasi suatu kasus itu seperti apa dan bagaimana. Jadi posisi kontrol manakah yang ingin Bapak Ibu guru terapkan di kelas masing-masing kira-kira? Jadi yang mana kira-kira yang ingin Bapak terapkan? Kombinasi sesuai. Ya kombinasi. Berarti masuk semua berarti ya? Iya. Tidak ada yang salah. Oh gitu. Sebagai hukum ataupun sebagai teman atau sampai dengan manajer, itu semuanya tahapan yang bisa dilalui tergantung dengan kondisi pada saat kita ada di lapangan gitu, apalagi di sekolah atau di kelas. Gitu. Kakek ngamuk ya Pak. Memang kita nggak bisa melepas dari ngamuk kok Pak. Ya memang itu manusiawi ya kan. Iya. Kalau posisi kita lagi emosi, kita dapat kasus anak seperti itu ya tambah emosi biasanya Pak. Tapi kalau kita dengan kondisi bahagia, tapi menurut Bapak kira-kira marah nggak kalau kita
dalam kondisi yang bahagia. Ketika Berarti menikah sama kesimpulannya tergantung tanggal kan? Nah, itu salah satunya di situ. Berarti saya tarik kesimpulan, posisi kontrol itu tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi jawabannya, terima kasih sesekali cewek masa cowok. Mungkin Bapak Ibu. Presentasi Pak Gari. Mungkin itu sedikit yang saya dapatkan dari modul-modul yang ada di kegiatan calon guru penggerak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah sudi untuk meluangkan dan menyediakan waktunya untuk saya, dan terima kasih juga atas tanggapan dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, sehingga nantinya tanggapan-tanggapan yang dari Bapak Ibu sampaikan dari awal sampai selesai slide yang sudah saya sharing dengan Bapak Ibu bisa menjadi ilmu baru untuk saya ketika saya menghadapi anak dengan karakter yang berbeda-beda di dalam kelas saya. Jadi harapan saya kita bisa berkolaborasi dalam memajukan maupun mendidik anak didik kita sehingga mereka bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya dalam menyampaikan hal-hal yang secara prinsip itu adalah pembelajaran yang ada di dalam kelas kita masing-masing. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu kalau bisa karena mungkin tahapan guru penggerak itu kan masih, menurut saya masih berada di bawah ini. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk meminta bantuan Bapak Ibu untuk kedepannya bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu, sehingga masih banyak kekurangan saya sebagai guru sehingga saya butuh ilmu-ilmu dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini menurut saya, dan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini maupun bisa bermanfaat untuk anak didik kita yang berada di dalam kelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peraturan yang sudah kita sepakati hari ini kita akan terapkan di pembelajaran yang akan datang, dan materi akan susun sedemikian rupa yang nantinya kesepakatan kelas ini harus kalian pahami secara bersama. Ada yang ditanyakan mungkin dari kesepakatan kelas yang ada di depan? Sudah paham ya? Oke, itu saja kesepakatan kelas yang mungkin nantinya akan kita terapkan entah itu di pembelajaran ataupun di kelas itu sendiri. Jadi semua, jadi tidak memandang siapa gurunya, kesepakatannya ya ini berarti tidak ada yang lain. Oke, semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Oke, mungkin itu saja dari Pak Ferry. Saya Yuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya belajarin sama.